Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semua, perkenalkan saya Anissa Hasana dengan NPM 24106310500009. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan poster yang telah saya buat atau poster yang telah saya analisis, yaitu mengenai analisis klaster wilayah di Indonesia berdasarkan indikator kemiskinan menggunakan algoritma Diana. Alasan yang melatar belakangi saya mengangkat tema ini dikarenakan kasus pembangunan nasional yang berkelanjutan sangat bergantung pada akurasi pemetaan masalah sosial, terutama kemiskinan. Nah, data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia memiliki variasi dan dimensi yang kompleks antar provinsi. Nah, permasalahan ini tidak cukup diukur hanya dari persentase penduduk miskin. Kita juga harus mempertimbangkan kedalaman dan keparahannya. Provinsi dengan persentase kemiskinan yang sama bisa memiliki tantangan yang berbeda, tergantung seberapa jauh masyarakat miskin berada di bawah garis kemiskinan. Metode Diana dipilih karena kemampuannya menghasilkan struktur hierarki yang jelas dari klaster pada data BPS yang telah distandardisasi. Tujuan akhir mengharapkan dari penelitian ini adalah memberikan pemetaan klaster yang objektif dan berbasis data, yang memiliki implikasi kuat pada strategi alokasi sumber daya dan intervensi kebijakan. Adapun tujuannya adalah pertama, menerapkan dan menganalisis kinerja algoritma Diana atau Divisive Analysis Clustering sebagai metode machine learning unsupervised dalam pengelompokan 38 provinsi di Indonesia berdasarkan indikator kemiskinan atau persentase garis kemiskinan P1, kedalaman, dan P2, keparahan. Yang kedua, mengevaluasi dan menginterpretasikan hasil pengelompokan atau klaster yang terbentuk untuk mengidentifikasi karakteristik dan profil kemiskinan yang berbeda pada setiap kelompok provinsi. Yang ketiga, memberikan implikasi dan rekomendasi strategis berdasarkan pemetaan klaster tersebut, sehingga intervensi kebijakan pengentasan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran. Di sini metode yang saya gunakan yang pertama itu pendekatan penelitiannya. Nah, pendekatan penelitiannya itu ada kuantitatif. Kenapa saya memilih kuantitatif? Karena data dan metode yang digunakan ini melibatkan perhitungan dan angka. Misalnya kayak jarak atau koefisiennya. Nah, kemudian ada deskriptif kuantitatif. Nah, ini saya menggunakan deskriptif kuantitatif karena si penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menggambarkan atau mendeskripsikan pola dan struktur pengelompokan atau klaster dalam data BPS secara numerik. Kemudian metode penelitiannya itu asosiasional, yaitu untuk mencari pola dan hubungan yang membentuk kelompok alami dalam data. Kemudian variabel penelitian dan skala pengukurannya. Di sini unit observasinya itu 38 provinsi di Indonesia. Kemudian saya menggunakan variabel X1, X2, X3, dan X4. Nah, di mana X1 ini merupakan persentase penduduk miskinnya dengan skala pengukuran rasio, dan X2-nya itu garis kemiskinannya, yaitu dengan skala pengukuran rasio juga, dan X3 ini indeks kedalaman kemiskinannya atau P1. Itu skala pengukurannya juga rasio,
Dan yang terakhir ini saya menggunakan variabel X4. Itu merupakan indeks keparahan. Kalau yang tadi X3 indeks kedalaman, kalau yang X4 ini indeks keparahannya, keparahan kemiskinannya, atau P2. Dengan skala pengukurannya ini rasio. Untuk teknik pengumpulan datanya, sumber data ini saya ambil dari data sekunder dari Badan Pusat Statistik atau BPS per provinsi periode Maret 2024. Nah, link datanya kita bisa akses dalam poster ini, atau di scan, atau diklik ulang linknya. Kemudian teknik analisis datanya. Nah, saya menggunakan metode Diana atau Divisive Analysis Clustering. Nah, ini termasuk dalam Machine Learning Unsupervised. Nah, langkah yang saya ambil itu yang pertama, standarisasi data. Itu wajib dilakukan karena perbedaan satuan, misalnya kayak garis kemiskinan dalam rupiah. Nah, itu untuk memastikan semua variabel memberikan kontribusi yang setara dalam perhitungan si jaraknya. Kemudian perhitungan jarak. Saya menggunakan metrik jarak Euclidean untuk mengukur ketidakmiripan antar provinsinya. Kemudian yang ketiga ini saya menggunakan algoritma Diana. Dimulai dengan satu klaster besar yang kemudian dibagi atau divisif secara berulang berdasarkan klaster yang paling heterogen hingga klaster optimal ditemukan atau ditampilkan melalui dendrogram. Nah, hasil penelitian kita bisa lihat gambar grafiknya, grafik visualisasinya. Analisis klaster divisif Diana pada data 38 provinsi di Indonesia berhasil mengidentifikasi 4 klaster profil kemiskinan yang berbeda. Nah, kualitas pengelompokan ini tuh sangat kuat ditunjukkan oleh Divisive Coefficient atau DC. Ini tuh sebesar, yang paling kuat itu sebesar 0,9307. Nah, ini tuh hampir mendekati 1, sangat sekali mendekati dengan 1. Nah, pemisahan klaster yang paling signifikan memisahkan grup 4 atau kemiskinan yang ekstrim dari seluruh provinsi lainnya. Nah, grup 4 atau provinsi Papua yang ada di grup 4 ini nih, provinsi Papua seperti Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Tengah, memiliki profil yang paling kritis karena ditandai oleh rata-rata persentase penduduk miskinnya dengan 22,84% dan nilai indeks kedalamannya itu atau P1-nya 5,86 serta indeks keparahannya atau P2-nya 1,88 yang tertinggi secara signifikan. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa kelompok miskin di klaster ini berada jauh di bawah garis kemiskinan dan mengalami ketimpangan internal paling parah. Sebaliknya, grup 1 dicirikan oleh persen miskin yang rendah, namun garis kemiskinannya itu tertinggi, yaitu dengan RP 703.111 yang mengindikasikan masalah biaya hidup atau inflasi. Hasil ini menegaskan perlunya kebijakan pengentasan kemiskinan yang diferensiasi atau berbeda sesuai dengan karakteristik unik setiap si klasternya. Nah, untuk hasil secara keseluruhannya, untuk klaster 1 atau grup 1 dengan jumlah provinsinya 9, itu memiliki rata-rata miskinnya itu 6,88%. Untuk rata-rata garis kemiskinannya itu RP 703.111.
Kemudian untuk rata-rata P1-nya atau kedalamannya 1,05, kemudian rata-rata keparahannya atau P2-nya itu 0,28. Jadi interpretasi profilnya ini rendah. Untuk grup 1 ini rendah, gak tinggi. Jadi fokusnya itu pada biaya hidup. Kemudian untuk grup 2 dengan jumlah provinsi 10 itu memiliki rata-rata miskinnya itu 9,04%. Dan rata-rata garis kemiskinannya Rp 535.155 dengan rata-rata kedalaman atau P1-nya itu 1,34 dan rata-rata keparahannya atau P2-nya itu 0,32. Jadi interpretasi profil dari grup 2 ini menengah. Dia tuh merata. Kemiskinannya itu stabil. Kemudian untuk klaster grup 3 dengan jumlah provinsinya 14 itu memiliki rata-rata miskinnya itu 10,97%. Kemudian rata-rata garis kemiskinannya ini Rp 469.083. Kemudian rata-rata kedalamannya atau P1-nya itu 1,83 dan rata-rata keparahan atau P2-nya ini 0,44. Jadi interpretasi profil dari grup 3 ini struktural. Jadi nggak rendah. Ini tuh perlu peningkatan pendapatan dasar saja. Kemudian untuk klaster grup 4 dengan jumlah provinsinya 5. Nah, ini rata-rata persen miskinnya itu paling tinggi, yaitu 22,84%. Dengan rata-rata garis kemiskinannya Rp 674.397 dan rata-rata kedalamannya atau P1-nya itu 5,86. Untuk rata-rata atau keparahannya atau P2-nya itu 1,88. Dengan interpretasi profilnya, grup 4 ini sangat ekstrim. Jadi P1 dan P2-nya ini sangat tinggi. Fokus intervensi intensifnya. Nah, jadi hasil akhirnya itu untuk grup 4 Provinsi Papua Barat dan yang lainnya ini memiliki profil yang paling kritis yang ditandai oleh rata-rata persentase penduduk miskinnya, yaitu bernilai 22,84% dengan nilai indeks kedalamannya atau P1-nya 5,86 serta indeks keparahan atau P2-nya 1,88. Nah, ini yang tertinggi nih dari yang lainnya secara signifikan. Sedangkan sebaliknya, grup 1 ini persen miskinnya tuh rendah. Namun garis kemiskinannya ini paling tinggi di antara klaster grup yang lainnya, yaitu grup 1 memiliki garis kemiskinan Rp 703.111 yang mengindikasikan masalah biaya hidup atau inflasi. Nah, hasil ini tuh menegaskan jadi perlunya kebijakan pengentasan kemiskinan yang diferensiasi atau berbeda sesuai dengan karakteristik unik untuk setiap klasternya. Jadi setiap klaster ini memiliki karakteristik yang berbeda. Begitupun untuk penanganannya pasti berbeda juga.
Kesimpulannya, mengelompokkan 38 provinsi menjadi 4 klaster dengan pemisahan yang sangat baik dengan divisif koefisiennya yaitu 0,9307. Klaster paling kritis, grup 4 atau kemiskinan yang paling ekstrim dicirikan oleh nilai indeks kedalaman atau P1 dan keparahan atau P2 yang sangat tinggi, menunjukkan masalah kemiskinan yang dalam dan timpang. Nah, untuk implikasinya, hasil ini menegaskan perlunya kebijakan diferensiasi atau perbedaan antar wilayah. Intervensi harus fokus pada akar masalah spesifik di setiap klasternya. Nah, untuk klaster grup 4, memerlukan program intervensi masif dan struktural untuk menutup jurang pengeluaran atau P1. Nah, untuk grup 3 membutuhkan peningkatan pendapatan dan lapangan kerja atau mengatasi kemiskinan struktural. Untuk grup 1 membutuhkan pengendalian inflasi atau mengatasi biaya hidup yang sangat tinggi. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah memasukkan data ke dalam RStudionya untuk menghasilkan grafik visualisasinya. Nah, ini saya akan menjelaskan dari pertama hingga akhir. Nah, ini yang pertama itu saya cantumkan library fungsi library faktor ekstra. Nah, ini tuh untuk menyediakan fungsinya, untuk menyediakan fungsi agar si visualisasi ini tuh muncul gitu, visualisasi hasil klasternya seperti dendrogram dan visualisasi dan klaster 2 dimensinya. Kemudian library klasternya ini berisi si fungsi-fungsinya untuk algoritma clustering untuk algoritma clusteringnya termasuk Diana dan fungsi untuk memotong si dendrogramnya. Kemudian dplyr ini digunakan untuk menghitung rata-rata per klasternya. Kemudian untuk library knit ini digunakan untuk menghasilkan tabel yang terstruktur. Kemudian ggplot2 ini merupakan paket dasarnya untuk membuat si grafiknya agar kualitasnya tinggi. Nah, kemudian saya dimulai dari membuat data, memasukkan si data kemiskinannya. Nah, jadi saya memasukkan data mentah secara manual dari BPS. BPS itu Badan Pusat Statistika ke dalam data frame R-nya. Nah, ini saya mengambil dari Badan Pusat Statistik dari tahun 2024 per bulan Maret ya, teman-teman. Di sini banyak data-data, kumpulan data-data. Tetapi saya mengambil kemiskinan. Nah, di sini banyak data-datanya. Saya menyalin dari mulai Aceh hingga selesai. Nah, ini di sini banyak ya teman-teman tuh. Kemudian kita ke RStudionya. Nah, ini data-data yang udah saya masukkan secara manual, udah saya salin-salin.
Sebenarnya bisa juga ke dalam Excel, cuma saya menggunakan manual menyalin datanya. Kalau pakai Excel itu bisa guys, bisa dimasukin ke import melalui import data. Nah, ini untuk data kemiskinan ini, jadi menetapkan nama provinsinya sebagai label baris agar setiap observasi dapat diidentifikasi gitu. Nah, kemudian memilih si numeriknya dari data kemiskinan ini, jadi membuat data frame baru yang hanya berisi variabel numerik untuk clusteringnya. Kemudian untuk normalisasi data, bentar, nah bagian ini memilih numerik, membuat data frame baru, kemudian normalisasi data ini mencegah variabel dengan skala besar, misalnya garis kemiskinan gitu, mendominasi perhitungan jarak klasternya. Kemudian untuk dissimilarity measure itu menghitung jarak Euclideannya antar semua pasangan provinsinya, jadi merepresentasikan tingkat ketidakmiripannya gitu. Kemudian nah ini untuk ini, nah iya yang ini untuk menghitung jarak Euclideannya. Nah, kemudian untuk HC3 ini, komputer cluster Diana-nya ini untuk menjalankan algoritma Diana atau divisif analitisnya. Jadi si metode hierarchical clustering top down yang memulai dengan satu cluster besar dan membaginya secara bertahap. Kemudian kita lanjut ke bagian evaluasi awalnya nih. Jadi menilai kualitas clustering awal menggunakan divisif coefficient. Jadi nilai mendekati 1 ini menunjukkan struktur cluster yang baik. Nah, selanjutnya untuk yang plot dendrogram dasar ini untuk memvisualisasikan hasil Diana dalam bentuk dendrogram. Jadi menunjukkan proses pemisahan klaster dan jarak antar si dendrogramnya, antar klasternya. Kemudian untuk selanjutnya bagian ini itu pemotongan dendrogram. Di bagian klaster 4 ini memotong atau mengcut dendrogram untuk mendapatkan jumlah si klasternya, jumlah klaster yang diinginkannya, seperti K sama dengan 4 ini. Kemudian nah ini itu mana sih ini plot dendrogram dasarnya. Jadi memvisualisasikan hasil si Diana-nya dalam bentuk dendrogram. Kemudian menunjukkan proses pemisahan klaster dan jaraknya. Kemudian untuk pemotongan dendrogram ini fungsinya untuk mendapatkan jumlah klaster yang diinginkan. Kemudian validasi ukuran klaster ini untuk menghitung dan menampilkan jumlah observasi atau provinsi yang masuk ke dalam setiap klaster. Kemudian final dendrogram plot ini memvisualisasikan ulang dendrogram dengan warna yang berbeda gitu. Jadi si fungsi fvzden ini untuk agar si dendrogram ini
memiliki warna yang berbeda gitu untuk setiap klaster yang dipotong. Kemudian untuk final cluster ini, yang average cluster ini memplot hasil cluster pada bidang 2 dimensi gitu menggunakan PCA. Nah, ini menunjukkan keterpisahan cluster secara visual. Nah, iya ini. Nah, kita sekarang run satu-satu. Nah, ini menunjukkan indeks kedalaman atau P1 nya teman-teman. Nah, dari hasil data ini kita bisa lihat indeks kedalaman P1 dan indeks keparahan P2 nya. Nah, ini kita dapat lihat di sini. Terus kita run kembali. Nah, ini merupakan persen miskin garis kemiskinan indeks kedalaman P1 nya dari mulai Aceh sampai Sumatera Selatan, dan indeks keparahan atau P2 nya juga nih di bagian bawah nih kita bisa lihat dari mulai Aceh sampai Sumatera Selatan juga. Ini untuk indeks keparahannya. Lalu kita run kembali. Nah, ini untuk hasil utama si Diananya, divisif koefisiennya 0,9307, tandanya klaster ini baik. Pembagian klaster yang baik. Nah, ini kita bisa lihat gambarnya dikelompokkan secara 4 grup. Dari grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Grup 1 ini dari Aceh, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Maluku. Dan grup yang kedua ini Sumatera Utara hingga Sulawesi Selatan, dan grup ketiga ini dari Sumatera Barat hingga Kalimantan Timur, dan grup 4 dari DKI Jakarta hingga Papua Pegunungan. Mohon maaf, yang grup 4 ini dari Papua Barat hingga Papua Pegunungan. Kita run kembali.
Nah, ini untuk plot hasil akhirnya. Nah, ini untuk plot yang kedua ini. Grup 1 warna biru, grup 2 warna kuning, grup 3 warna abu-abu, dan grup 4 warna merah nih. Grup 1, grup 2, grup 3, dan grup 4. Nah, ini klaster akhirnya ditunjukkan dengan grup 4. Klaster paling kritis, grup 4 atau kemiskinan ekstrim, dicirikan oleh nilai indeks kedalaman P1 dan keparahan P2-nya ini sangat tinggi. Jadi menunjukkan masalah kemiskinan yang mendalam dan timpang gitu. Mengelompokkan 38 provinsi menjadi 4 klaster dengan pemisahan yang sangat baik dengan divisi koefisiennya 0,9307.